Halo rekan-rekan membelajar hukum, selamat datang di materi penjelasan akademik kita kali ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, sebenarnya untuk apa sih hukum itu diciptakan? Apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh tatanan hukum di masyarakat? Nah, hari ini kita akan membedah salah satu fondasi paling esensial dalam keilmuan pengantar ilmu hukum. Kita akan menganalisis secara mendalam tentang tujuan dan nilai-nilai dasar hukum. Jadi, siapkan fokus Anda karena kita akan menjelajahi pemikiran-pemikiran besar yang telah membentuk dunia hukum kita dari masa ke masa. Sebagai pengingat, materi penjelasan ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Jadi ini bukan sekedar diskusi biasa ya. Presentasi ini didesain sebagai referensi akademik formal yang komprehensif, khususnya bagi Anda para mahasiswa hukum atau siapa saja yang sedang haus akan pemahaman yuridis. Tujuannya adalah untuk memberikan Anda pijakan yang sangat kokoh sebelum melangkah ke cabang-cabang hukum yang lebih rumit. Oke, mari langsung kita lihat apa saja yang akan kita bedah hari ini. Pertama, kita akan mengkaji pengantar tujuan hukum. Lalu dilanjutkan dengan 3 teori utama, teori etis, teori utilitis, dan teori normatif dogmatis. Setelah itu, kita akan menyatukan ketiganya melalui kacamata sintesis Radbrough dan pastinya ditutup dengan kesimpulan. Bagian pertama, pengantar tujuan hukum. Mengapa aturan-aturan ini eksis di tengah masyarakat? Bagian kedua, teori etis. Ini adalah sebuah pendekatan yang sangat berfokus pada apa yang kita sebut sebagai keadilan. Menurut teori etis, hukum itu ada hanya untuk satu alasan pokok, yaitu mencari dan mewujudkan keadilan berdasarkan norma-norma etika. Sederhananya begini, hukum dan moralitas itu ibarat dua sisi koin yang sama. Tidak bisa dan sama sekali tidak boleh dipisahkan. Kalau sebuah aturan itu tidak adil secara moral, ya pada hakikatnya itu bukan hukum. Fokus utama dari teori ini adalah pada hakikat keadilan itu sendiri. Untuk memahami akar dari gagasan ini, kita perlu mundur sejenak ke zaman Yunani kuno. Aristoteles pernah menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Bayangkan maknanya, tugas suci loh. Jadi, hukum itu tidak sekedar dilihat sebagai alat kekuasaan, melainkan instrumen sakral untuk mendistribusikan keadilan secara proporsional. Lalu, bagaimana pandangan semacam ini diadaptasi dalam literatur hukum kita di Indonesia? Nah, Prof. R. Subekti, salah satu pakar hukum terkemuka kita, merumuskan hal yang sangat sejalan. Beliau menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa keadilan tetap menjadi kata kunci sentral yang melegitimasi keberadaan tata hukum. Bagian ketiga, teori utilitis. Sekarang, fokus kita beralih sepenuhnya pada kemanfaatan. Teori utilitis ini punya cara pandang yang sangat berbeda. Menurut mereka, hukum hanya dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan hasil nyata dari penerapannya. Pendekatannya sangat sosiologis dan bisa dibilang sedikit matematis. Hukum diukur dari hasil kebahagiaan yang diciptakannya. Artinya, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan rasa kebahagiaan dan kemanfaatan terbesar untuk jumlah orang yang paling banyak, sambil meminimalkan penderitaan. Nah, yang benar-benar menarik dari gagasan ini adalah pemikiran tokoh utamanya, Jeremy Bentham. Beliau memperkenalkan apa yang disebut sebagai asas daya guna hukum atau utility of law. Bagi Bentham, hukum itu ibarat sebuah alat ukur kesejahteraan. Saat kita menyusun sebuah undang-undang, pertanyaannya bukanlah apakah ini adil secara moral, melainkan apakah aturan ini membawa faedah terbesar bagi masyarakat luas. Jika jawabannya iya, maka itu adalah hukum yang sangat baik. Bagian keempat, teori normatif dogmatis. Sebuah teori yang secara ketat mengutamakan kepastian hukum. Bagi para penganut teori normatif dogmatis yang memiliki akar kuat dalam tradisi positivisme, hukum dipandang sebagai sebuah sistem aturan tertulis yang sangat otonom, mandiri, dan logis. Nilai tertinggi yang dikejar di sini bukanlah keadilan subjektif, bukan pula kebahagiaan sosial, melainkan kepastian hukum. Aturan adalah aturan. Dengan adanya kepastian, setiap individu di dalam negara jadi tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, lengkap dengan segala konsekuensinya. Ide radikal ini dimotori oleh ahli hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen. Beliau menggagas reine Rechtslehre atau teori hukum murni.
Kelsen menegaskan dengan sangat lugas bahwa agar ilmu hukum bisa benar-benar menjadi ilmu yang objektif, kita harus mensterilkan atau memisahkan hukum dari unsur-unsur non-yuridis. Apa saja itu? Politik, etika, dan agama. Semuanya harus dikeluarkan. Pokok persoalannya murni pada norma hukum tertulis, tanpa memedulikan apakah aturan itu secara moral terasa baik atau buruk. Di Indonesia sendiri, pendekatan dogmatis semacam ini sangat krusial dan mendasar. Profesor Peter Mahmud Marzuki adalah salah satu pakar yang mengedepankan perspektif normatif dogmatis untuk betul-betul memahami hakikat keilmuan hukum. Dalam pandangan ini, ilmu hukum itu memiliki karakter yang preskriptif, di mana fokus utamanya adalah menelaah validitas aturan, menguji sistem formal, serta membedah konsep-konsep normatif yang telah ditetapkan secara sah oleh otoritas negara. Bagian kelima, sintesis Radbruch. Di sini, kita akan mencoba menggabungkan ketiga pilar teori yang sudah kita bahas tadi. Dan gagasan ini dengan sangat brilian menengahi perdebatan tajam kita sebelumnya. Kalau kita sandingkan ketiganya, terlihat jelas perbedaannya. Teori etis fokusnya semata-mata pada keadilan dan penyeimbangan hak. Teori utilitis sibuk mengejar kemanfaatan sosial yang membawa hasil nyata, sedangkan teori normatif bertugas menjaga kepastian hukum lewat aturan tertulis demi sebuah prediktabilitas. Nah, pemikir hebat Gustav Radbruch mengajarkan kita sebuah realita penting. Sebuah tata hukum yang sempurna sesungguhnya tidak boleh hanya memilih satu nilai saja. Hukum itu ibarat sebuah tegangan, sebuah tarik-menarik antara tiga nilai dasar ini. Ya, di dunia nyata ketiganya memang sering bertentangan. Misalnya penerapan aturan yang terlalu kaku demi kepastian kadang justru melukai rasa keadilan di masyarakat. Tetapi sistem hukum dan penegakan hukum yang ideal harus terus-menerus berusaha mengharmoniskan ketiganya. Jika satu saja pilar ini rubuh, hukum tersebut lambat laun akan kehilangan legitimasi seutuhnya. Bagian keenam, kesimpulan dan daftar pustaka dari pembahasan kita. Sebelum kita akhiri, saya ingin menegaskan kembali bahwa materi penjelasan ini didedikasikan secara khusus sebagai media pembelajaran online. Ini adalah referensi primer yang disusun secara sistematis oleh tim penyusun untuk memandu Anda, para pembelajar hukum, dalam membangun pola pikir yuridis yang tajam dan kritis. Memahami teori etis, utilitis, dan normatif dogmatis ini adalah senjata intelektual mutlak Anda sebagai seorang calon yuris. Tentu saja, semua informasi yang kita bedah ini berakar dari deretan referensi akademik yang sangat solid, mulai dari karya-karya wajib CST Kansil, Peter Mahmud Marzuki, Hans Kelsen, hingga J.B. Dalio. Kekayaan literatur historis dan dogmatis inilah yang dengan kuat menopang pemahaman hukum kita di Indonesia saat ini. Untuk menutup materi kita hari ini, saya ingin menantang Anda dengan sebuah pertanyaan akademis yang lumayan berat nih. Coba bayangkan sebuah perkara hukum yang nyata di Indonesia. Jika kepastian hukum dari sebuah undang-undang tertulis ternyata bertentangan secara langsung dengan rasa keadilan dan kemanfaatan masyarakat luas, teori manakah yang menurut Anda harus diprioritaskan oleh sang hakim dalam putusannya? Dan yang paling penting, mengapa demikian? Apakah hakim tersebut harus mutlak menjadi corong undang-undang yang kaku, ataukah ia harus berani menjadi pencari keadilan substansial? Silakan renungkan pertanyaan ini dalam-dalam dan jadikan bahan diskusi yang seru di ruang akademik Anda. Terima kasih banyak telah bergabung dengan materi penjelasan kita kali ini. Teruslah semangat belajar dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu hukum selanjutnya.